Pemprov Sumbar komit menuntaskan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru Seksi 1 Padang Sicincin. Target pembebasan Juli bulan ini diyakini bisa terrealisasi, mengingat sudah tidak ada lagi penolakan dari warga terkait pembangunan tol di Sumatera Barat. Jadi sekarang warga tidak ada yang menolak, mereka malah menunggu pembayaran ganti rugi. Sebut Wakil Gubernur Wagub Sumbar Audi Joinaldi didampingi staf ahli bidang ekonomi Safrizal Ucok, seperti dilansir harian Padang Express Senin 20 Juni 2022 beberapa waktu yang lalu. Ia mengatakan Pemprov Sumbar sudah satu tekad menyelesaikan proyek nasional ini, meski wewenang penuh ada di tangan Badan Pertanahan Nasional BPN Sumbar terkait pembebasan lahan untuk jalan bebas hambatan ini. Menurutnya, jika proses ganti rugi tidak jelas dan masih terkatung-katung, seharusnya Kementerian ATR BPN bergerak cepat sejak dulu, mengevaluasi jajarannya yang berada di Sumbar. Karena sudah 3,5 tahun lebih pembebasan Seksi 1 ini tidak tuntas-tuntas juga. Kenapa nggak ada evaluasi? Kenapa nggak kirim orang-orang kanwil yang sudah sukses menyelesaikan tol ditugasi di sini, ujar Audi. Audi sendiri heran sebenarnya tugas Pemprov Sumbar sejauh mana untuk tol ini. Pasalnya BPN Sumbar sendiri sangat sulit diajak untuk berkoordinasi. Bahkan Pemprov sendiri tidak pernah diajak bersosialisasi ke masyarakat. Jadi kesannya untuk tol ini jalan sendiri-sendiri, tuturnya. Tidak tuntas-tuntasnya proses ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan tol Padang Pekanbaru, terutama seksi Padang Sicincin Seksi 1 ini, menjadikan pembangunan tol di Sumatera Barat ini paling lambat se-Indonesia. Ya, kalau memang lambat memang seperti itu kondisinya, ujarnya. Meski begitu, sebagai bagian dari tim percepatan pembebasan lahan tol, Audi mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mendorong percepatan ganti rugi lahan masyarakat tersebut. Untuk itu, setiap persoalan di masyarakat harus diselesaikan dan dirunut satu persatu. Menurutnya, saat ini tidak ada lagi penolakan dari masyarakat untuk pembangunan tol di Sumatera Barat. Menurutnya, Badan Pertanahan Nasional lah yang ujung tombak dari proses pembebasan, pengukuran, dan proses pembayaran ganti ruginya. Bahkan, untuk percepatan tol ini, Pemprov Sumbar tidak ada mengalokasikan APBD, karena semua urusan pembangunan tol Padang Pekanbaru memang berasal dari pusat. Ia berharap semua pihak terkait termasuk BPN agar bersama-sama bergerak cepat untuk proses pembebasan. Bahkan saat ini untuk pembebasan lahan Seksi 1 Padang Sicincin atau Kasang Kapalohi Lelang sudah ada tersedia anggarannya 465 miliar dan berada di Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN. Ini sudah cukup duitnya ini untuk pembayaran ganti rugi Padang Sicincin, ujarnya. Lambannya masalah pembebasan lahan untuk pembangunan tol Padang Pekanbaru Seksi Padang Sicincin diduga karena proses administrasi yang lamban. Informasi kepada warga pemilik lahan pun kerap terputus. Hal ini seperti dialami Yosmadi Datuk Pahlawan, tokoh masyarakat di Kecamatan Lubuk Alung. Lahannya juga ada yang masuk pengadaan untuk kebutuhan pembangunan tol Padang Pekanbaru. Lahan saya itu terbagi dalam 4 nis, luas lahan itu sekitar 3 hektar, ungkap Yosmadi ketika dihubungi beberapa waktu yang lalu. Ia mengatakan bahwa tidak ada lagi permasalahan di tingkat bawah. Kami mendukung tol Padang Pekanbaru ini, sebab kami juga butuh jalan ini, dan ini penting juga untuk mengurai kemacetan khususnya di Kecamatan Lubuk Alung, sambungnya. Sebagai informasi, proyek jalan tol Padang Pekanbaru sepanjang lebih dari 260 km ini terdiri atas 6 seksi, yaitu Seksi 1 Padang Sicincin 36,6 km, Seksi 2 Sicincin Bukit Tinggi 38 km, Seksi 3 Bukit Tinggi Payakumbuh 34 km,
Seksi 4 Payakumbuh Pangkalan 58 km, Seksi 5 Pangkalan Bangkinang 56 km, dan Seksi 6 Bangkinang Pekanbaru 40 km.